Rabbil Alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV yang berada di Medan dan sekitarnya, kembali kita akan mengkaji dan mengaji, dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita perbincangkan tentang makna syahadat masih bersama dengan Ustadz Latif Khan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada episode yang lalu Ustadz telah menyampaikan bahwa spirit itu ya akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Ya, sehingga banyak sekali bangsa-bangsa yang besar yang muncul dari spirit kalimat-kalimat yang sederhana tetapi bisa membangun keyakinan, kepercayaan diri orang untuk bangkit. Nah, dari kalimat-kalimat yang ada dan itu membuahkan hasil, termasuk juga umat Islam sendiri yang ketika menaklukkan kota Konstantinopel itu kan juga mengambil sarinya. Nah, di mana letak syahadat gitu? Dan seharusnya kan ketika bicara kayak gitu, kalau syahadat adalah yang hakiki, hasil ataupun karyanya akan jauh melebihi dari apa yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa yang lain. Baik. Nilai utama atau bingkai besar dari keberislaman kita itu adalah syahadat. Jadi orbit umat Islam dia harus mengorbit di garis orbit syahadat. Dia boleh punya garis orbit lain tapi dalam bingkai besar itu. Indonesia. Ketika pergerakan kemerdekaan terjadi, statement yang paling sering dikumandangkan adalah merdeka atau mati. Sebuah kalimat yang akan menjadi begitu mudah dipahamin atau oleh siapa saja. Kata-kata merdeka adalah sebuah keinginan besar. Ya kita belum merdeka, Mas. Tapi tidak ada cerita lagi bahwa kita harus merdeka sejak sekarang. Dan siapapun Anda harus mengambil peran. Saya pernah mendengar pidato Bung Tomo ketika mengantarkan perjuangan Hari Pahlawan di Surabaya. Bagaimana dia menyentuh semua level, sesuatu yang saya terperangah itu. Kalau bahasa dia bakul sayur, jadi artinya seorang ibu-ibu yang hari-hari kerja bakul itu dia sentuh itu semangat kemerdekaan itu. Dan dia mengatakan bahwa anak-anak, perempuan dan sebagainya, semua dia sertakan dalam sebuah lingkup bahwa ini adalah tanggung jawab kita semua. Tapi silahkan bagi anak-anak, bagi perempuan keluar, atau silahkan mengungsi dan sebagainya, tapi kami yakin kalian tidak akan keluar dari sini. Sebuah statement yang kalau saya baca atau saya pahami, saya analisa, itu berangkat dari sebuah kesadaran batin yang sudah terbangun di luar. Nah, saya bilang tadi bingkai besar, dan saya masih berusaha menahan diri walaupun sebenarnya udah nggak tahan ini untuk menjelaskan, gitu kan, menjelaskan makna syahadatain ini. Tapi karena saya bilang kita sepakat, kita introduksi dulu dan kita biarkan semua karena satu hal yang perlu saya ingatkan dan saya segarkan kembali, masyarakat atau pemirsa mungkin akan menganggap bahwa this not my level, ini bukan level saya. Macamnya kajian ini tidak layak disajikan. Saya tadi atau saya selalu menyampaikan, dan kalau berceramah di tengah masyarakat saya misalnya dibisikin gitu, Ustadz kalau bisa ceramahnya ada lucu-lucunya. Saya langsung ambil kalau pas apa, Assalamualaikum saudara-saudara, ini ringkasnya gitu ya. Panitia tadi titipin pesan sama saya. Saya kalau ceramah ada lucu-lucunya. Cuma saya tanya sama kalian, kira-kira kalau saya nggak lucu masih mau dengar ceramah saya nggak? Gitu. Lantas, ya semua kan nggak berani bilang nggak mau dengar gitu kan. Mereka akan bilang, oh masih mau gitu kan. Dan saya terbiasa ceramah itu orang terdiam begitu lama. Tapi kalau selesai langsung bilang, loh kok udah siap? Tengok jam, saya bilang. Tengok jam, iya udah mau jam 2 jam. Sudah 1 jam lebih dan sebagainya. Kok enggak? Nah, intinya sebenarnya bukan pada lucu atau tidak lucu. Tapi saya bisa ajak hati dia berdialog enggak sama saya. Saya bisa sentuh dan saya bisa menggerakkan dia enggak. Ketika saya bisa menghidupkan dia, saya bisa menggerakkan dia. Nah, saya merasa untuk apa saya harus melucu? Ketika lucu itu untuk kepentingan, itulah contoh-contohnya. Nah, syahadat bahkan tidak ada sebuah mission statement, sebuah pernyataan dari sebuah imperium manapun, negara sebesar apapun, ketika mereka punya bingkai kata-kata, misalnya Indonesia punya bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sebuah kalimat yang dulu. Kenapa sekarang kita kok payah sekali? Kenapa anak kecil nggak kita ajarin? Jadi ya kita harus belajar, ambillah yang baik dari yang pernah ada, bukan kemudian kita berangus. Tapi kemudian kita bangun sesuatu yang lebih baik ketika memang dia tidak pernah ada, atau kemudian membackup yang sudah baik ini. Nah,
Bhinneka Tunggal Ika itu membangunkan sebuah kesadaran, you memang orang Maluku tapi you adalah saudara saya yang orang Batak. You memang orang Papua tapi you Indonesia, saya Indonesia. Dan ketika you Indonesia, saya Indonesia, maka harga diri Indonesia yang harus kita sampaikan kepada dunia. Nah, sekarang harga diri Indonesia yang mau kita sampaikan kepada dunia, harga diri sebagai apa? Nah, sekarang sebelum bicara harga diri yang mau disampaikan kepada dunia, kita harus bangun dulu pengikatnya. Mas Agus dengan saya, apa yang bisa mengikat sekarang? Kesukuan, kita nggak nyambung sukunya, gitu kan? Kemudian kalau bicara dari sisi bahasa, mungkin bisa jadi kita juga nggak. Tapi apa yang membuat saya ikut menangis ketika Bosnia dibantai? Apa yang membuat saya marah ketika Palestina diobrak-abrik oleh Yahudi? Apa yang membuat saya gergetan lihat Amerika ketika mereka membombardir Afghanistan, mereka bombardir Irak, dan kemudian mereka ikut serta seakan-akan mereka adalah polisi besar yang harus mengatur Timur Tengah. Apa? Karena saya merasa ada saudara saya yang memang belum pernah saya tahu itu famili senara. Tapi saya tahu bahwa itu adalah famili seakidah saya. Famili yang ketika saya sangat yakin dia membangun komitmen hati yang sama dengan saya kepada Tuhannya. Ya. Ini yang tak terpupuk dengan baik lagi sekarang. Ini yang hilang. Nah, mereka bisa bangun macam-macam. Amerika dia sekarang menganggap I am the law. Itu ada sebuah film yang pernah saya lihat. Saya ketika ditanya bahwa siapa Anda, I am the law. Siapa yang ikut, siapa yang demokrasi itu harus menurut definisi saya. Demokratiskah Amerika? Kita harus bicara dulu. Kita harus cek dulu. Benarkah mereka sebuah negara demokrasi seperti yang diajarkan tentang demokrasi kepada kita? Tapi stigmanya, tapi nilainya, tapi mindsetnya sudah terbangun bahwa mereka negara paling demokratis. Padahal fakta-fakta rasialisme itu masih ada di sana, masih ada. Saya bisa bilang karena saya punya abang yang pernah ke sana, yang kebetulan kulitnya sama hitam dengan saya, belanja buku, ya penjaga buku bilang, maaf sudah tutup. Keluar, tapi kemudian masuk kulit putih belanja buku sampai selesai masih diladeni. Rupanya untuk kulit hitam sudah tutup, untuk kulit putih masih boleh gitu. Itu negara yang menghukumkan dirinya bahwa dialah sumber demokrasi paling sejati di muka bumi sekarang. Nah, tapi begitupun keyakinan itu, komitmen itu, suasana itu telah membangunkan sesuatu yang sebenarnya harus kita pahamin. Itulah yang mengikat bangsa Amerika. Makanya sekarang satu orang Amerika ada di Indonesia. Ketika dia bermasalah, maka dia mewakili Amerika. Artinya, ada satu warga Amerika di Republik kita sedang bermasalah hukum, maka yang bermasalah hukum itu bukan dia, tapi Amerika Serikat. Bagaimana dengan orang Indonesia? Ketika seorang Indonesia bermasalah hukum di Saudi Arabia, itu bukan menjadi yang bermasalah hukum adalah Republik Indonesia. Itu urusan dia. Kalau nggak media ngeributin, kita juga nggak tahu ceritanya. Kalau nggak media ngeributin, pemerintah juga mungkin tidak. Nah, kenapa? Karena belum ada semacam mission statement. Sebuah garis pengikat batin bahwa you are Indonesian, I am Indonesian. Dan kita akan menghukumkan diri untuk menjadi Indonesia di semua. Bahkan kalau kita boleh, kita bawa Indonesia kepada dunia. Ini kalau kita pulang kepada cerita syahadat tadi, sebenarnya Nabi mau bangunkan ini dulu. Ya. Mungkin sekitar saya jeda sedikit ini. Ketika mission statement yang disampaikan, kalau tadi kan kita melihat ada beberapa mungkin perbedaan dari berangkatnya. Yang satu mission statement mengatasnamakan bangsa. Yang tadi Ustadz sampaikan juga, baik Indonesia dengan merdeka atau mati, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga Amerika. Nah, kemudian sekarang syahadat. Ini kan adalah juga mission statement. Nah, mungkin akan ada stigma, ini kita masih bicara stigma. Ketika yang diangkat adalah syahadat, seolah-olah itu menjadi sektarian. Jadi hanya melihat Islam, diri umat Islam saja, sementara seolah-olah yang di luar Islam itu dianggap sebagai dalam tanda petik mungkin musuh nih. Gitu, lawan. Nah, ini bagaimana Ustaz melihat Jadi, pada posisi Islam surut, yang muncul adalah sikap keberislaman yang sensitif, mudah tersinggung. Umat Islam suka memproteksi diri pada sesuatu yang mereka kira di sudut inilah mereka bisa tampil menunjukkan keberislaman. Makanya, maaf ya pemirsa yang mulia, ada orang yang kurang ajar kali waktu dia jadi pejabat. Tapi karena untuk menutupin kurang ajarnya, dia buat pengajian di rumah. Atau dia pergi umroh undang ke orang kampung. Dia kasih makan fakir miskin.
Nah, di titik ini orang yang hadir, yang selama ini marah betul sama dia, menjadi tidak berdaya menerimanya, menolaknya. Kenapa? Karena dia berlindung di sebuah sudut yang selama ini itulah yang dianggap sebagai sudut Islam. Sering terjadi begitu. Kita berpolitik, nah ini mohon maaf saya sampaikan bahwa nggak usahlah cerita pakai partai politik, nggak usah cerita ini dan sebagainya. Islam jangan bawa-bawalah ke wilayah politik. Saya sering bilang kalau ceramah-ceramah saya sampaikan, oke, baik, kita nggak usah berpolitik. Kita nggak usah diriin partai, kita ngaji saja, kita wirid saja, kita majelis taklim saja, kita di masjid saja, kita zikir saja. Tapi bilang sama mereka, kalau mereka punya kepentingan politik, jangan datangi majelis taklim kita, jangan datangi perwiridan kita, jangan datangi masjid kita. Kita nggak butuh sumbangan mereka, biar mereka urus sendiri. Tapi mereka juga tidak mau kan? Setiap mereka punya event politik, mereka akan datang pakai sorban, pakai peci, pakai kopiah, bawa kitab suci, kemudian senyum sana senyum sini, pakai assalamualaikum, untuk kemudian menjustifikasi dirinya bahwa saya ini sama seperti kalian, sama ini, wah saya sadar betul lah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia cuma mau ambil keuntungan politik dari situ. Nah, di titik inilah kita harus pulang dulu kepada ajaran dasar Islam. Oh, Islam sebuah agama yang dia mengatur dari tempat tidur sampai kamar mandi. Dia mengatur dari tidur sampai bangun tidur. Dia mengatur dari makan sampai buang air. Dia mengatur dari menangis sampai tertawa. Dia mengatur sendiri sampai di tengah keramaian. Dia mengatur orang miskin sampai orang kaya. Dia mengatur top level management sampai the lowest, orang yang paling kecil kedudukannya di masyarakat. Islam adalah sebuah sistem yang ini yang mau dihadirkan oleh Nabi. Rahmatan lil alamin. Dan itu pasti ada orang juga yang tidak suka dengan itu tentunya. Ya, saya sering buat contoh begini. Di Medan sering mati lampu PLN. Sering biar pret istilahnya. Lagi sedang ngaji, mati. Bulan puasa, mati. Karena seringnya mati lampu, terbentuk sebuah nilai dalam sistem berpikir. Tiba-tiba hari ini nggak mati lampu. Orang ribut. Loh, kok nggak mati? PLN mati nggak? Enggak. Loh, aneh. Biasanya mati 1 hari sampai 2-3 kali, ini kenapa nggak mati? Telepon PLN, Mas, kami dari masyarakat mau nanya, kenapa PLN hari ini nggak mati? Pertanyaannya jadi beda. Kenapa? Karena sudah terlalu sering mati lampu, akibatnya masyarakat nggak terima kalau hari ini nggak mati lampu. Mindset, gitu. Mindsetnya terbentuk, gitu kan? Dan itu satu. Kedua, ada orang yang kalau pas mati lampu kita berusaha ngidupkan lampu, dia marah. Dia teriak dari jauh, dari tempat gelap, jangan hidupkan itu. Kita bilang, loh, tapi ini gelap. Tapi jangan hidupkan itu. Sempat kau hidupkan, awas ya. Kenapa? Rupanya dia sudah biasa cari makan di tempat gelap. Kalau hidup lampu kan habis mata pencarian dia. Jadi artinya, kalau kita mau buat baik, rencana buat baik saja setan nggak suka. Dan setan itu ada dari golongan manusia dan dari golongan jin. Mesti rencana. Maka begitu kita rencana, setan udah mulai berpikir, wah ini nggak bisa ini. Kalau tempat terwujud, kita gawat. Kerjaan kita habis, kita bisa kena PHK dan sebagainya. Nah, itu masih rencana. Makanya kalau kita pahami, kenapa orang tidak suka? Padahal begini luhur ajaran Islam. Sama saya baca tulisan Muhammad Al-Ghazali tentang perempuan. Dia mengatakan, siapa yang bilang Islam melarang perempuan sekolah? Siapa yang bilang Islam melarang perempuan berkarir? Siapa yang bilang Islam? Apa lantas kita lebih suka melihat mereka menjalankan hukum Islam, tapi kemudian kita tidak anggap itu bahagian dari hukum Islam? Marilah kita pulang kepada sejarah bahwa perempuan-perempuan kita juga ikut serta dalam peran militer. Perempuan-perempuan kita ikut serta dalam peran-peran ekonomi. Nah, cuma tinggal menerjemahkannya sekarang. Bahwa berdosa, itu kalimat yang saya senang membacanya. Berdosa itu kalangan perempuan ketika mereka mengira bahwa pekerjaan mereka hanya mengurusi anak dan suami mereka. Kenapa? Pekerjaan mereka bukan itu. Quran sudah bilang, al-mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, satu sama lain mereka saling membantu. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Siapa bilang itu kerja-kerja laki-laki saja? Semuanya ketika mereka harus memanifestasikan, mewujudkan diri mereka sebagai muslim, mereka tidak boleh memenjara diri mereka dengan pernyataan, saya cuma tukang parkir pak, apa yang bisa saya buat? Kau harus bisa menjadi tukang parkir yang karena pekerjaanmu jadi tukang parkir itulah kau masuk surga. Harusnya demikian. Sekarang kan kita kira bahwa, wah berat pak saya masuk surga, kenapa? Saya hari-hari jaga parkir. Ke masjid jarang. Apa kau kira kau harus masuk surga karena harus rajin masuk masjid? Maling juga masuk masjid. Koruptor juga masuk masjid.
Ukurannya sebenarnya di mana? Ukurannya di tempat kau berdiri itu, kau harus mewujud nyatakan keberislamanmu. Dari mana ini dimulai? Dari syahadat. Kita nggak bisa mulai dari sholat. Kita nggak bisa mulai dari baca Quran tiap hari 1 juz. Siapa yang membuat kita terdesak untuk akhirnya bisa membaca Quran 1 juz per hari? Kan tidak ada yang bisa. Kecuali bangunkan dulu kesadaran ini. Hubungkan dulu bahwa kau mencintai dia. Dan setelah kau mencintai dia, kau tidak akan diperintah, kau akan menyerahkan hatimu. Bahkan tanpa ada perintah, kau akan memilih apa lagi yang akan aku buat supaya Robku ini senang. Seorang istri yang mencintai suami, dia akan berikan semuanya. Bahkan tanpa diminta suaminya pun, dia akan memikirkan apa saja yang membuat suaminya selalu tersenyum sama dia. Itu bicara cinta masih kepada suami. Bagaimana? Nah, bagaimana hubungan cinta dengan Allah itu bisa terbangun? Pelajaran inilah yang dibangunkan. Baik, sebelum melangkah ke Ustaz, ini masih sedikit lagi soal stigma. Nah, saya ingin melihat apa yang dilakukan oleh para penyebar agama di Indonesia terdahulu, misalkanlah dengan para wali. Nah, seringkali masyarakat itu kan merujuk kepada peran para wali pada saat itu menyebarkan agama Islam gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman ataupun apa yang disampaikan ini, apakah para wali itu juga dalam tanda petik memerankan ataupun juga menempatkan syahadat ini menjadi awal dari proses berislaman seseorang begitu? Ada yang menarik bahwa tidak bisa tidak kita memang harus terikat memperhatikan peta budaya masyarakat. Tapi sebelum saya jawab, saya cenderung melihat bahwa kajian tentang para wali khususnya di Jawa itu harus ditulis ulang. Karena sekarang ini message yang nyampe ke masyarakat, wali itu klinik. Sunan Kalijaga bisa doa kulang-kaling berubah jadi emas. Kemudian sunan-sunan tertentu dengan doa sebentar saja hujan deras bisa turun dan sebagainya. Klinik, pesan ini yang nyampe. Malangnya pesan ini tidak mengobati umat kita. Pertanyaannya, apakah para wali kita tidak melakukan pengobatan terhadap penyakit umat waktu itu? Mereka melakukan. Tapi jangan putuskan bahwa dakwah adalah pekerjaan para wali. Karena jauh sebelum para wali itu datang pun sebenarnya kita juga sudah berislam. Dunia ini sudah. Makanya saya bilang, jangan pernah bangga setelah Anda menjadi partai tertentu lantas karena Anda Islam berkembang. Tidak, sebelum Anda dan partai Anda ada, Islam sudah ada di Republik ini. Jangan bangga karena Anda berada di ormas tertentu maka Anda menganggap bahwa Anda adalah penyumbang peradaban Islam. Tidak, sebelum ormas Anda ada, bahkan sebelum para imam mazhab itu ada, Islam sudah ada. Harus kita pahami bahwa otomatis siapa yang menyebarkan dakwah Islam sampai kemari itu bukan motivasi partai, itu bukan motivasi mazhab, itu bukan motivasi ormas, tapi motivasi lillahi ta'ala. Dan itu datang dari transaksi batin dia, bahwa dia sudah buat kontrak dengan Allah, kontrak yang dia pilih. Nah, para wali sebenarnya yang harus kita pahami, karena umat sendiri masih berada dalam sebuah lingkup budaya yang masih sangat sulit mereka berpisah. Karena merubah ini kan merubah budaya ini bertahap. Dan proses menerima Islam di kalangan sahabat bukan ujuk-ujuk begitu Islam langsung sholat. Perintah sholat saja tahun kedua baru turun. Perintah puasa setelah Nabi pindah ke Madinah baru turun. Perintah hijab pakai jilbab bagi perempuan datang belakangan lagi. Jadi bukan begitu Islam Nabi langsung brek semua harus diapakan, tidak. Tapi yang dibangunkan adalah kesadaran untuk siap menerima semua apa yang dibilang Allah. Nah, bahkan coba bayangkan ada sesuatu yang unik ketika perintah untuk menghentikan minuman keras itu 3 tahap. Quran saja buat 3 tahap. Dan saya mengatakan tidak ada satu ayat pun yang nasih di situ. Artinya atau mansuh di situ. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang pecandu yang mau berhenti dari khamar, maka kita juga harus bisa memakai pentahapan itu. Tahap pertama dikasih pilihan, pikirannya disuruh bekerja. Oke, ini ada manfaat, tapi manfaat lebih buruk lebih jelek daripada kebaikan, lebih sedikit daripada manfaatnya, daripada keburukan. Nah, kemudian setelah itu baru setelah pikirannya dirubah, maka yang paling harus disterilkan adalah ruang ibadah. Kalian jangan sholat kalau sedang mabuk. Aktivitas ruang-ruang tempat tertentu yang merupakan tempat pemujaan Allah disterilkan dari itu. Baru titik terakhir setelah dilihat semuanya sedap, tenang, gak ada masalah, mereka pun minum khamar tinggal bom, datang langsung pajtanibu, tinggalkan. Ada yang sedang minum, dia dengar kalimat ini diedarkan oleh kurir bahwa turun ayat yang melarang minum khamar, ini yang masih di mulut, gak ada bahasa kita, nanggung lah, langsung digelekkan, enggak, ditumpahkan.
Lantas mereka bilang kalimat, ya Allah kami berhenti. Ada yang langsung begitu nyampe ayat langsung pulang ke rumah, ambil botol apa semua dibuang. Makanya Malik Badri, seorang profesor psikologi, pernah bilang, belum pernah ada revolusi kampanye penghentian atau pemberantasan minuman keras yang paling berhasil dalam sejarah kecuali peristiwa Madinah itu. Kenapa? Karena lorong-lorong Madinah dipenuhi dengan khamar yang dibuang oleh masyarakat yang mereka sudah lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi budaya pada saat itu ya. Budaya itu dibangun oleh Nabi, padahal sudah begitu luar biasa kan. Arti katanya orang Arab nggak bisa lepas dari itu. Mereka kalau tidak khamar, perempuan, ya sudah hidup dengan semua senang-senang itu. Tapi mereka bisa berhenti dari situ. Dari mana? Dari tadi pembangunan akidah ini lebih dahulu. Para wali saya kira melakukan pendekatan itu. Cuma ada yang mengatakan wali kita belum selesai. Malangnya apa yang dibuat wali diprotek, dicop, distempel bahwa seperti inilah berdakwah dan tidak boleh bergerak dari sini. Tidak. Kita harus tajdid, kita harus reformasi itu. Kita harus mengajak umat keluar dari kebiasaan itu. Bahwa wali tidak berhenti di situ harusnya gitu. Ketika waktu itu juga kita tahu adanya senjata ampuh Kalimosodo itu diambil oleh para wali dari kalimat syahadat sebenarnya. Iya. Ada tombo hati. Iya. Ketika orang bertanya bagaimana caraku, kan itu kan muncul dari masyarakat ya. Iya. Aku tidak tenang, bagaimana caraku supaya aku bisa ada satu lagi Sunan Ampel kabarnya yang dengan lagu lir ilir dan sebagainya. Dia sesuaikan dengan kondisi masyarakat itu. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ini yang ini final, tidak. Ini proses merubah. Saya pernah mendengar seorang ulama ketika mengislamkan satu daerah yang biasa makan babi. Setelah muslim ini satu kampung nanya, Ustadz, babi haram nggak? Ustadznya jawab apa? Belum. Bukan haram, belum. Kenapa? Karena kalau haram, ini semua warga kampung penghasilannya ternak babi. Nah, mereka sudah Islam. Kalau kemudian dibilang haram, mereka berhenti. Siapa yang bisa bantu ekonomi mereka dalam tempo sebentar? Proses menuju mereka keluar dari situ itu harus dibangun. Kelemahan kita kan tidak membangun itu. Nah, Nabi ketika mengislamkan seseorang, Nabi juga membangunkan, melakukan penempatan bagi seseorang. Proses perubahannya itu makanya ada orang datang, nggak sama. Ayyul amal afdal ya Rasul, apa amal yang paling baik? Nabi tengok dulu orangnya siapa. Ini orang kaya, amal yang paling bagus itu sedekah. Ini anak muda masih gagah, amal yang paling baik itu perang di jalan Allah. Macam-macam disesuaikan dengan fakta siapa dia gitu. Jadi kita nggak bisa bilang nggak pokoknya ini Islam. Anda kalau sudah Islam harus Anda tidak boleh lagi melakukan ini. Kalau masih melakukan ini keluar. Orang bilang, pikir awak Islam bisa lebih baik. Ternyata dibentak-bentak oleh Pak Ustadz. Nah, kalau gini bagus. Awak ngaji aja udah syukur, ini kok malah dibentak-bentak gitu kan. Ada yang begitu dia nggak terima gitu. Nah, saya punya teman ikut pengajian. Lantas kemudian saya pernah pimpin pengajian yang gondrong segini ngaji. Kawan-kawannya pada ribut. Pangkas tuh. Lantas karena dia resah, cuma dia nggak pernah lihat saya marah. Saya nggak pernah lihat saya negur rambut dia. Sampai satu hari dia datang, Ustadz jawab jujur. Apa? Ini rambut saya boleh nggak sepanjang ini? Saya bilang, saya kan nggak ada larang kamu kan? Enggak, cuma kok kawan-kawan pada ribut, ya udah biarin saja. Nanti kalau saya larang baru kamu. Tapi saya kan nggak ada larang. Udah tiap hari asal waktu itu dia naik Vespa itu. Bawa saya di belakang, saya bilang, aduh repotnya nih rambut kamu itu kesibak-sibak ke muka saya bilang. Terakhir ujungnya dia datang bawa gunting, bawa sisir, sama bawa kamera. Pak Ustadz, tolong potongkan rambut saya dan kau fotokan saya, kata dia. Jadi artinya proses perubahan itu berlangsung natural. Ya udah kita tidak maksa dia. Sama seperti yang mengaji, gurunya bilang berhenti merokok. Kalau tidak berhenti merokok keluar ngaji. Sakit hatinya. Terakhir dia tidak mengaji. Saya tanya kenapa tidak mengaji? Saya dikasih pilihan Ustadz. Pilihan apa? Kalau masih merokok nggak boleh ngaji. Udah ngajinya sama saya. Mau merokok terus. Nah, terakhir saya nggak pernah ketemu lagi dia merokok. Padahal saya tidak pernah kasih materi khusus, nggak kasih pelajaran khusus. Di mana? Dipijit-pijit hatinya. Masya Allah. Dilembutin hatinya gitu. Iya, baik Ustadz, luar biasa pemirsa. Nah, kita saat ini sudah mulai masuk kepada makna syahadat yang sesungguhnya. Dan sebenarnya kita sudah berada di pinggir-pinggirnya nih. Bagaimana kita itu mengosongkan hati kita dari berbagai macam pengaruh yang membuat yang negatif ataupun pengaruh-pengaruh yang kita sendiri kadang-kala tidak tahu apakah negatif atau positif. Nah, oleh karena itu
Allah memberikan sesuatu kepada kita ya berupa syahadat tadi untuk melapangkan hati kita. Nah setelah itu barulah segala sesuatu akan mudah untuk masuk. Nah bagaimana cara menginstall syahadat dalam diri kita ini dan apa maknanya nanti akan kita perbincangkan pada episode yang mendatang. Terima kasih perhatian Anda, mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketersinggungan itu membuat orang malah menjadi lari.